Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, perhiasan emas tentu sudah sangat lazim dipakai oleh kaum perempuan. Dalam pernikahan pun, perhiasan emas seringkali dijadikan sebagai mahar oleh mempelai pria. Selain dianggapkan sebagai barang berharga, alasan lain biasanya adalah karena gengsi dan rasa percaya diri di hadapan umum. Di sisi lain, sebenarnya banyak pula laki-laki yang suka memakai emas sebagai perhiasan mereka. Mereka beranggapan tidak masalah jika memakai perhiasan emas tersebut. Namun di dalam Islam, laki-laki dilarang atau diharamkan memakai emas sebagai perhiasan. Tetapi diperbolehkan bagi seorang perempuan sebagaimana sabda Nabi SAW. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam kajian ilmiah sudah terdapat penjelasan tentang dampak dari laki-laki yang memakai perhiasan emas. Lantas, apa dampak bagi laki-laki yang memakai emas jika dilihat dari sudut pandang ilmiah? Jika emas kuning dilarang di dalam Islam, bagaimana pula jika kita memakai emas putih? Lalu, bolehkah kita menggunakan dan memakai cincin emas sebagai mahar perkawinan? Inilah ulasannya. Di dalam Islam, laki-laki dilarang memakai perhiasan emas. Namun, sering kita temui kaum laki-laki ada yang gemar memakai perhiasan tersebut. Mereka beranggapan tidak masalah jika memakai perhiasan emas. Padahal, secara ilmiah telah dijelaskan dampak dari laki-laki yang memakai perhiasan emas. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli, ini membuktikan bahwa atom pada perhiasan emas dapat menembus ke dalam kulit hingga masuk ke dalam aliran darah. Jadi, ketika perhiasan tersebut dipakai dalam waktu yang lama, darah dan urin pada laki-laki bisa terkena efek sampingnya. Keduanya bisa memiliki kandungan atom emas yang melebihi batas. Para ahli menyebut peristiwa ini dengan istilah migrasi emas. Lalu, apa yang bisa terjadi? Penyakit Alzheimer. Ya, ini adalah gangguan neurologis yang mengakibatkan penderitanya mengalami penurunan daya ingat setahap demi setahap. Bahkan, bisa jadi orang tersebut mengalami perubahan kepribadian dan perubahan dalam hal mengekspresikan diri. Ini dapat terjadi ketika gumpalan protein terakumulasi dan serabut sel saraf di otak menjadi kusut. Setelahnya, sel saraf otak bisa mati sehingga fungsi otak mengalami penurunan atau perubahan seperti pikun. Bahayanya adalah Alzheimer belum ditemukan obatnya. Dan uniknya, penelitian tentang ini menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan terdapat suatu lemak unik yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Lemak ini berfungsi untuk mencegah atom emas masuk ke dalam aliran darah. Di satu sisi, ada pula penelitian yang menyebutkan sebaliknya, zat emas juga bisa masuk dan mengalir bersama darah di dalam tubuh perempuan. Namun, ini tidak akan berdampak karena perempuan mengalami menstruasi, sehingga zat emas akan ikut terbuang bersama darah haid tersebut. Emas putih atau platinum boleh dipakai berdasarkan ijma para ulama. Karena emas putih bukanlah emas seperti yang banyak dikenal orang. Ia memang disebut dengan emas, namun penamaan ini bukanlah penamaan yang sebenarnya, karena hakikat unsur kimia antara emas yang sebenarnya dan emas putih ini berbeda. Adapun yang haram dipakai oleh laki-laki adalah emas kuning seperti yang biasa dikenal orang, yaitu sebuah unsur kimia yang mempunyai nomor atom 79 dan memiliki massa atom 196,967. Dan di dalam hukum, yang menjadi ukuran adalah substansi, bukan nama atau istilah. Terkadang, nama emas putih juga digunakan untuk menyebut campuran antara emas dan silikon. Untuk emas putih yang terakhir ini, para ulama berpendapat antara memperbolehkan dan melarangnya. Tentu yang lebih baik adalah bersikap hati-hati dengan tidak memakainya karena menganggapnya sama dengan emas kuning. Berdasarkan penjelasan tadi,
maka yang dimaksud dengan emas putih dalam pertanyaan adalah platinum. Berdasarkan ijma, ialah halal dipakai oleh kaum laki-laki. Namun, jika yang dimaksud adalah campuran antara silikon dan emas kuning, maka sebaiknya tidak dipakai oleh kaum laki-laki sebagai implementasi dari sikap wara. Cincin kawin yang dipakai sejak awal pernikahan adalah hal yang sudah biasa dipakai bagi sebagian orang, baik oleh suami maupun seorang istri. Jika sudah mengetahui penjelasan dari segi kesehatan, mungkin bisa mempertimbangkan kembali apakah cincin kawin tersebut yang terbuat dari emas itu harus dipakai setiap hari atau tidak oleh sang suami. Namun, jika tetap ingin mengenakan cincin sebagai aksesori penanda bahwa suami kamu telah ada yang punya, bisa digantikan dengan bahan lain yang bukan terbuat dari emas. Jika merujuk kepada larangan syariat, memakai emas bagi kaum laki-laki sudah sangat jelas dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Emas dan perak memang diperbolehkan untuk dipakai sebagai perhiasan bagi kaum perempuan, namun penggunaan emas dan perak secara berlebihan sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Seperti apabila digunakan sebagai wadah makan atau minum, hal itu dilarang karena dianggap sangat berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah minum dengan bejana emas dan perak, serta jangan pula makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena semua itu untuk mereka atau orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut dijelaskan sebagai penyebab sikap berlebihan serta akan dapat mematahkan hati kaum fakir. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang-orang yang makan dengan menggunakan bejana emas atau perak, mereka sama saja dengan memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang makan dengan bejana emas atau perak, sesungguhnya ia hanya masukkan api jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa beriman, itulah penjelasan tentang bahaya atau tidaknya jika seorang laki-laki menggunakan emas dari segi kesehatan. Sungguh, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu alam bissawab. Dukung channel ini untuk terus menyebarkan informasi bermanfaat dengan cara klik like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.